Halo guys, selamat datang di channel Ranggi Wandika. Kali ini kita bakal bahas software desain 3D yang super populer, yaitu SolidWorks. Buat kamu yang baru pertama kali buka, tenang aja. Di video ini aku bakal jelasin tampilan dasarnya, fungsi penting, dan beberapa tips biar kamu makin cepat dan makin jago lagi mendesain objek di SolidWorks. Oke? Jadi siap? Ayo, langsung kita mulai. Oke, jadi buat kamu yang baru di SolidWorks, jadi ketika kamu membuka software SolidWorks pertama kali, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software SolidWorks ini. Jadi buat teman-teman yang baru banget, disimak terus video ini sampai akhir. Ini pengenalan pertama untuk software SolidWorks. Jadi tonton terus dari awal sampai akhir supaya makin paham gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pertama kali setelah membuka software, teman-teman bisa membuka file baru ya. Jadi di dalam SolidWorks itu ada tiga pilihan desain. Pertama itu parts. Di sini kita akan um, di sini kita bisa mendesain komponen ya. Jadi SolidWorks itu adalah software yang berfungsi untuk mendesain objek atau komponen-komponen parts-parts mechanical yang terdiri dari beberapa komponen atau beberapa parts yang nanti akan kita rakit di dalam fitur assembly. Nah, setelah semua komponen atau parts itu nanti kita desain, itu bisa kita rakit di dalam fitur assembly ini. Nah, parts dan assembly ini juga nanti bisa kita print dalam bentuk drawing, dalam bentuk dua dimensi di fitur drawing. Nah, tapi untuk awal ini, pertemuan pertama ini, di video yang pertama ini nanti kita pelajari dulu di part dulu ya. Jadi teman-teman bisa pilih part, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal untuk SolidWorks. Jadi pas kamu buka SolidWorks, tampilannya kira-kira kayak gini. Di atas ini adalah Command Manager. Jadi di sini adalah area tempat semua tool utama seperti Sketch, Feature, Evaluate, dan berbagai macam fitur yang lain yang akan berguna di dalam bagi kita untuk bisa mendesain dan merakit komponen-komponen yang mau kita buat begitu ya. Nah, di sebelah kiri sini ini adalah Feature Manager Design Tree, isinya daftar semua elemen yang akan kamu buat. Di tengah-tengah sini nih, yang paling atas di bawah Command Manager ini adalah grafik area tempat kamu kerja dan lihat model yang kamu buat. Di kanan sini, nah ini adalah Task Pane. Biasanya isinya tentang desain library atau warna-warna. Nah, di bawah sini ini juga ada status bar buat lihat info kayak satuan, koordinat, kondisi, model. Nah, awalnya mungkin kelihatan rame ya. Jadi di Command Manager aja itu ada di fitur sini nih. Ini ada berbagai macam fitur yang akan kita gunakan untuk mendesain nanti. Nah, awalnya mungkin kelihatan rame, tapi lama-lama kamu bakal hafal posisi menunya nanti ya. Oke, setelah perkenalan awal tadi, eh, perkenalan dengan beberapa lokasi kerja dari SolidWorks. Untuk perkenalan awal ini, kita akan mulai desain saja ya. Jadi, kita akan mulai desain supaya nanti kalian bisa makin paham lagi tentang bagaimana cara mendesain komponen atau parts di dalam SolidWorks. Oke, langkah pertama kita lihat di Command Manager. Dari sini fitur kita klik dulu di sketch ya. Nah, jadi SolidWorks itu bekerja atau menggambar objek baru atau bentuk fitur baru itu berdasarkan area kerja atau plane. Nah, jadi untuk pertama kali kita menggambar, nah kita harus memilih plane dulu. Di sini ada front plane untuk tampak depan,
kemudian ada right plane untuk tampak kiri, nah kemudian ada top plane untuk menggambar area yang vertikal gitu ya. Nanti untuk awal contoh ini nanti kita akan pilih dulu di front plane. Teman-teman bisa langsung pilih aja front plane seperti ini ya. Nah, jika sudah memilih front plane, di sini kita sudah siap untuk menggambar atau membuat sketsa. Jadi contoh pertama ini kita akan membuat contoh bujur sangkar. Kita berikan ukuran. Nah, kalau mau memberikan ukuran, teman-teman bisa klik di Smart Dimension dulu di fitur sketch ya. Klik Smart Dimension, kemudian pilih salah satu sisi yang akan kita berikan ukuran. Contoh saja berikan ukuran 100 mm. Kemudian sisi yang satu lagi 100 mm, tekan enter. Nah, ini sketsa awal yang akan saya tunjukkan ke teman-teman dalam membuat sketsa bentuk komponen sederhana. Jika sudah membuat sketsa, nah jika ingin mengubah bentuk 2 dimensi ke dalam 3 dimensi, dari sini teman-teman bisa pilih kembali lagi ke feature. Nah, kita akan belajar tentang fitur pertama, yaitu Extruded Boss Base. Extruded Boss Base ini berfungsi untuk merubah dari sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, dia seperti membentuk suatu bentuk yang solid begitu ya, tergantung dari sketsa bentuk apa yang teman-teman buat gitu. Misalnya nanti bentuk lingkaran dia akan menjadi silinder, jika dia berbentuk bujur sangkar dia akan menjadi kubus, persegi panjang, segitiga, secara 3 dimensi begitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memberikan ukuran. Nah, jika sudah klik fitur Extruded Boss Base tadi, dia akan muncul di feature manajernya Boss Extruded seperti ini ya. Nah, di sini ada pilihan blind. Ada banyak pilihan, ada up to vertex, up to surface, offset from surface, up to body, dan mid plane. Untuk latihan kali ini, kita pilih blind dulu, agar teman-teman lebih paham satu persatu fitur yang ada di dalam SolidWorks. Nah, setelah teman-teman pilih blind, masukkan ukuran atau dimensi dari extrude atau bentuk solid dari teman-teman punya sketsa ya. Nah, ini jika kita buka baru di fitur extrude-nya ini, dia akan memberikan nilai standar 10. Nah, ini bisa teman-teman rubah sebagai contoh 100. Lalu tekan enter. Lalu lihat kan perbedaannya ya. Jadi dari sketsa 100 kali 100 mili tadi kita membuat objek 3 dimensi dengan panjang 100 dimensi, kurang lebih begitu ya. Extrude boss base ini juga bisa teman-teman atur melalui panah yang ada di sini ya. Ini bisa kita atur, kita lepaskan, gitu ya. Cuma di sini akan lebih sulit untuk menentukan nilainya karena mungkin tangan kita berbeda-beda kestabilan menggeser dari panah ini begitu ya. Nah, jika sudah, tekan checklist stick yang ada di sini atau tekan enter. Nah, lalu jadilah objek 3 dimensi pertama punya teman-teman semua di dalam SolidWorks. Ini adalah objek kubus berukuran 100 kali 100 kali 100 mm. Nah, ini adalah beberapa fitur yang akan kita gunakan nanti. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke grafik areasi di bawah Command Manager ini. Nah, kita akan mengubah pandangan dari isometrik ke tampak depan. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah teman-teman klik pilihan View Orientation di sini. Nah, lalu teman-teman pilih bagian tengah atau front ya. Ada shortcutnya Ctrl+1. Nah, dia akan mengubah pandangan dari isometrik menjadi tampak depan. Lalu bagaimana jika saya ingin menambahkan lubang atau menambahkan bentuk lain dari kubus ini? Caranya, teman-teman klik area atau surface yang ingin teman-teman modifikasi. Contohnya,
saya ingin memberikan lubang di permukaan bagian depan sini. Untuk itu saya akan mengklik kiri di bagian depan. Setelah keluar, nah teman-teman pilih sketch. Nah, setelah dipilih sketch, nanti area yang bagian depan ini berubah menjadi sketch atau area untuk menggambar ya. Jadi nanti eh, setelah dipilih sketch itu, teman-teman bisa atau dia akan secara otomatis berubah dari fitur menjadi sketch. Nah, di sini kita sudah siap untuk menggambar bentuk baru dari kubus kita. Nah, contohnya saya berikan lingkaran di bagian tengah sini. Saya berikan dimensi sebesar 50 mm. Saya tekan enter. Nah, teman-teman juga bisa merubah orbital view ya dengan menekan kursor tengah dari mouse teman-teman semua, ditekan kemudian diputar begini. Nah, ini akan merubah atau bisa memudahkan kita melihat objek yang kita buat. Lanjut lagi di bagian tengah sini dari lubang kubus ini akan saya lubangi. Fitur yang saya pakai untuk membuat lubang itu adalah di feature, lalu kita pindah ke bagian yang sini dari extrude, kemudian kita pindah ke bagian cut ya. Fitur yang kita pilih adalah extruded cut. Nah, di situ sudah kelihatan dia akan membuat lubang atau menerobos kubus, memotong kubus di bagian tengah sebesar 50 mili dari kubus kita. Ukuran ini juga bisa kita modifikasi ya. Saya berikan contoh untuk awal, kita berikan dulu di 50. Oke, di 100 ya, sorry. Kita membuat lubang sepanjang 100, berarti akan menembus kubus yang kita miliki begitu ya. Nah, dia akan membuat lubang. Lalu bagaimana jika saya memberikan lubang tidak tembus atau tidak sebesar 100 mili, misalnya 50 mili. Perhatikan di bagian kiri sini ya, di feature manajernya. Saya berikan nilai 50 mili. Setelah kemudian saya enter kembali. Nah, objek kubus kita akan diberikan lubang sebesar 50 mili juga, tapi dia tidak tembus ke belakang. Begitu ya. Nah, oke, paham sampai di sini? Kalau paham, silahkan di save. Caranya bisa teman-teman tekan Ctrl plus S di keyboard atau tekan logo save yang ada di atas ya. Nah, kemudian buatkan folder yang baru, kemudian teman-teman simpan dengan nama kubus. Terserah di folder teman-teman semuanya ya. Oke. Kalau semuanya sudah bisa, selamat. Ini adalah objek 3D kamu yang pertama di software SolidWorks. Jika yang teman-teman yang belum berhasil, silahkan diulangi lagi step-step yang saya berikan tadi. Selamat latihan, dan kita akan lanjutkan lagi di video yang kedua, lanjutan dari pengenalan SolidWorks dari nol ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video saya ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mendapatkan video lain yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.